Silakan bicara aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dan seluruh teman-teman Kristen dimanapun Anda berada. Jadi gini, tema pada siang hari ini adalah mengenai ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran Yesus. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahwa Nabi Muhammad dan Yesus itu sebenarnya kalau kita teliti ajarannya itu tidak banyak yang berbeda. Seperti menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menuhankan dirinya, dan beberapa ajaran bahwa Islam diajari oleh Rasulullah tentang kasih dan lain sebagainya. Sama seperti Yesus, kalau kita anggap sama Yesus dengan Nabi Isa alaihi salam, maka ajaran Nabi Isa juga ajaran yang menunjukkan tentang kasih. Tapi kemudian orang-orang Kristen sekarang itu berbeda dengan Nabi Muhammad dan berbeda dengan Yesus. Orang Kristen lebih ajarannya itu kepada Paulus, yang tulisannya mendominasi di dalam kitab suci. Entah Paulus ini dari keturunan siapa dan ajarannya itu disahkan oleh siapa. Bahkan yang diklaim sebagai murid-murid Yesus itu tidak kita ketahui ajarannya dari mana, dan apakah Yesus menvalidasi tentang ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Paulus. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar, teman-teman. Kenapa? Karena ketika sebuah ajaran tidak ada contoh dari nabinya, tidak ada contoh dari Tuhannya, maka ini akan menjadi sebuah problem dalam beragama. Maka dari itu kita pada siang hari ini mendiskusikan tentang dua ajaran, lebih ke ajaran Kristen dan Islam, seperti itu sih. Jadi temanya itu sebenarnya lebih umumnya ajaran Kristen dan ajaran Islam. Kalau ajaran itu disahkan oleh pemimpinnya Nabi Muhammad, maka selesai urusannya. Dipimpin oleh para ulama, selesai urusannya. Tetapi ketika ajaran itu tidak disahkan oleh pemimpinnya, tidak disahkan oleh Yesus misalnya, tidak disahkan oleh Paulus misalnya, maka itu menjadi bermasalah, teman-teman. Akan menjadi bermasalah. Karena beragama itu harus memiliki panutan. Kenapa harus memiliki panutan? Kalau tidak memiliki panutan, berarti apa bedanya dia dengan ateis? Ya. Apa bedanya dia dengan ateis yang ajarannya gak ada yang mengesahkan, siapapun gak ada yang mengesahkan? Nah itulah ya. Sehingga perlu kiranya kita tahu nanti Mas Edis ini arah ya, cara beribadahnya, syariatnya, hukum-hukumnya itu datang dari mana? Itu datang dari mana? Saya ajukan satu pertanyaan misalnya ya kepada Mas Edis sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dua ajaran ini. Ada ajaran yang saya itu tidak mengerti entah dari mana ajaran tersebut, dan itu tertulis di dalam Bible. Ya, apakah Yesus pernah mengajari? Saya kasih satu contoh. Yohanes ketika mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman adalah Allah. Nah, ajaran yang disampaikan oleh Yohanes ini hanya tertulis dalam Yohanes, tidak tertulis dalam Markus, Matius, Lukas, bahkan Paulus tidak pernah menulis seperti itu. Nah, lalu pengetahuan Yohanes ini dari mana? Kalau memang dari Yesus, kapan Yesus mengajari seperti itu? Adakah ayat yang menerangkan Yesus menerangkan seperti itu? Adakah para rabi yang menerangkan seperti itu? Berarti kalau tidak ada, itu adalah klaim pribadi dari
Yohanes yang tidak berdasar, saudara? Kita dengarkan jawaban dari Mas Edis. Sekian. Baik, nampaknya Gus Wapi lemas ya. Kayaknya dia kemarin dimarahin sama Juma nih. Dia lemas seperti kurang darah gitu. Saya kurang mengerti nih apa yang Gus Wapi bicarakan ini. Lari ke Yohanes, lari ke ini, dapat dari mana? Padahal tadi dia mengajukan tema gitu. Temanya adalah ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Tapi kok lari kemana-mana? Gini Gus Wapi, intinya apa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu bertolak belakang jauh. Gitu loh. Muhammad mengajarkan supaya umat muslim pergi ke Arab. Ngapain di Arab? Kita tahu mereka di sana mencium-ciumi sebongkah batu. Itu kan fakta. Kalian diajari oleh Muhammad lempar-lemparan batu. Ya kan? Keliling-keliling batu, putar-putar batu, cium-cium batu. Kan itu akibat daripada kalian mengikuti Muhammad. Betul? Waduh, jangan jangan lesu. Lalu Muhammad ya atau ajaran Islam mempromosikan tentang Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah oleh Bani Quraisy. Nah, kita tahu orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang melakukan ritual penyembahan di Ka'bah itu. Nah, Tuhan mereka adalah Allah. Nah, beda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus adalah sebagai anak Allah, ya kan? Dia datang ke dunia untuk memberikan jalan kebenaran dan hidup, memberikan jalan keselamatan. Beda jauh. Gitu loh. Nah, hanya saja banyak umat muslim salah pengertian. Karena apa? Karena yang dibaca Quran. Karena di dalam Al-Quran dikatakan di situ Isa, lalu oleh umat muslim diedit Isa itu menjadi Yesus, ya kan? Dikatakan bahwa lihat nih, Yesus mengajarkan bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Gini loh, sebenarnya Gus Wapi itu dikerjain oleh penulis Al-Quran. Karena penulis Al-Quran mengatakan, karena kan Gus Wapi mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yesus, ya, sekali lagi saya harus ngomong bahwa itu adalah yang kalian ubah, Isa kalian rubah jadi Yesus, ya kan? Mengatakan, sembahlah Allah. Sejak kapan Yesus berkata di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram, sembahlah Allah? Sejak kapan? Allah itu kan Tuhannya orang Quraisy. Begitu. Jadi itu perbedaannya. Itu perbedaan dasar dan perbedaan yang paling utama. Terus tadi mengatakan Muhammad sama Yesus itu sama-sama mengajarkan supaya saling mengasihi. Sejak kapan? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat, ayat yang ke-28 atau 29, Al-Fat 29 kalau nggak salah. Ya, dikatakan orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu mereka keras terhadap orang-orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Gitu loh. Jadi sejak kapan dikatakan mengasihi, kasihilah sesama manusia? Nggak ada, beda jauh. Gitu loh. Nah, kemudian tadi masalah Yohanes. Ini lari-lari ke Yohanes nih. Yohanes pasal yang pertama. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes tahu dari mana? Yesus sendiri nggak pernah ngomong. Terlepas daripada nanti kita debat kusir, ayat itu kalian ambil di dalam Al-Quran. Kalian colong, kalian masukkan ke dalam Al-Quran. Bahwa di situ ada narasi, di situ ada malaikat datang kepada Maria dengan berkata, Innallaha yubashiruka bi kalimatin nismuhu al-Masih Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, kalimatnya.
kalimatuhu ismuhu al-masih Isa ibnu Maryam. Tapi nanti ayat itu bermasalah. Karena nggak ada kalimat bernama, itu nggak ada. Firman bernama nggak ada. Yang bernama itu daging. Daging yang dilahirkan itu namanya Yesus. Kalau firman nggak bernama, masa firman nggak ada. Ya makanya saya bilang mungkin dulu nyonteknya sambil lari pagi. Jadi nggak kelihatan. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah Mas Edi, saya ajak Anda berdiskusi dengan dewasa. Jangan hanya pakai framing-framing saja. Saya ini lemes karena bangun tidur ini. Jadi gini Mas Edi, kita itu kalau diskusinya secara dewasa, kita itu tidak akan mengajukan framing sebelum dalil. Dalil dulu baru framing Mas Edi. Jadi framingnya itu dikit aja, biar kesannya itu Anda itu benar-benar intelek gitu loh. Jadi gini, pertanyaan saya itu, ini kan temanya ajaran ya, ajaran antara Islam dan Kristen. Di dalam Kristen ada sebuah ajaran bahwa Yesus itu adalah dikatakan Bapa. Ya, firman Bapa lebih tepatnya. Pada mulanya adalah firman. Berarti kan pada mulanya adalah Yesus. Ya. Firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Nah, ayat ini hanya ditulis oleh Yohanes. Tidak ditulis oleh siapapun. Anda jangan mengatakan Al-Quran nyontek, berarti Anda gak punya dalil. Anda katakan Al-Quran nyontek setelah Anda menyampaikan dalil dulu. Dari mana Yohanes tahu bahwa Yesus ini pada mulanya Allah? Kemudian bersama-sama Allah dan Yesus firman itu adalah Allah. Kenapa kok hanya Yohanes yang nulis? Semua murid Yesus yang lebih tua dari Yohanes gak ada yang nulis itu. Pemahaman, ajaran seperti itu gak ada. Gitu loh. Kalau Anda mengatakan Islam menyembah batu, loh, yang disebut batu kan Tuhan Anda gitu loh. Kalau kita cuma menghadap berarti menyembah. Mencium berarti menyembah. Itu konsep apa itu? Ingat ya, Katolik itu ada ajaran namanya mencium patung Yesus. Pada Jumat Agung, Katolik itu mencium kaki patung Yesus. Apakah Katolik berarti menyembah kepada patung? Jadi jangan dangkal lah ya. Kita coba lebih dewasa dalam berdiskusi. Yang disebut batu itu Yesus dalam kitab jenengan. Ini ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Apa ini? Yesus adalah batu. Ya, Yesus adalah batu. Ini ya. Yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya. Apa maksud dari batu? Makanya batu bisa menghapus dosa itu justru di ajaran Anda. Kita buka sekarang. Di Yesaya 6 nomor 7. Kemudian salah satu makhluk itu terbang kepada saya membawa bara. Bara ini kalau kita lihat di dalam versi yang lain adalah batu bara. Yang diambilnya dengan sepit dari mesbah. Disentuhnya bibir saya dengan bara itu dan berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu, sekarang kesalahanmu sudah dihapus. Wow. Dan dosamu sudah diampuni Tuhan. Bara dapat menghapus dosa. Ya. Bara ini dapat menghapus dosa. Tertulis, bes. Ya. Tertulis, bro. Dalam kitab Anda itu tertulis. Yesaya 6, nomor 6 dan 7. Batu bara, kalau disentuhkan kepada mulut, itu bisa menghapus dosa. Sedangkan di perjanjian baru, Yesus adalah batu. Dibuang lagi sama tukang bangunan. Dibuang sama tukang bangunan. Ini bangunan ini ada dua. Ada bangunan rumah subsidi yang versi BPJS. Ada bangunan rumah yang komersil. Ini tukang bangunan yang mana kan gitu.
Jadi dalil dulu ya, dalil dulu, baru nanti Anda mau kasih framingan dikit-dikit bolehlah. Kita lebih dewasa lah, lebih akademis diskusi itu. Lebih fokus ke dalil, bukan hanya framing sana, framing sini, tapi gak tertulis dalam Al-Quran, tapi gak tertulis dalam hadis. Itu namanya kan framingan, bro. Gitu loh. Tampilkan dulu, sampaikan dulu dalilnya, baru Anda bernarasi gitu. Jangan narasi dulu dalilnya tahun depan 2026. Gitu, bro, ya. Nah, ajaran Yohanes tuh dari mana? Kita kan temanya ajaran nih. Yohanes kok hanya Yohanes saja yang tahu? Yang lain murid Yesus yang lebih tua, yang lebih sering kumpul sama Yesus kok nggak tahu gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Ya, jadi teman-teman sekalian, banyak muslim. Waktunya belum. Oke, baik. Aduh, ini bukan yang ini ayatnya. Baik. Saya harus tampilkan di sini. Kayaknya si Wapi ini harusnya tunjukin kayak begini modelnya. Nih, ya. Di sini Gus Wapi, kamu menyalahkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Kan gitu? Ya kan? Ada firman yang menjadi manusia. Kamu salah-salahin. Nah, kamu tidak tahu dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nih, tertulis bagaimana nih? Coba baca nih. Nih. Ya. Nih, masalahnya nggak mau fokus nih. Ya, di sini dikatakan bahwasanya malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya. Saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Kalimat darinya namanya Al-Masih. Ini kalimat macam apa? Orang macam apa yang paham dengan kalimat begini? Ya kan? Dikatakan sesungguhnya ya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Makanya saya bilang sebenarnya kalau Gus Wapi betul-betul mendalami, sebenarnya ayat ini dijiplak dari Yohanes, cuman penjiplakannya nggak sempurna. Mana ada malaikat datang kepada Maria lalu bilang kepada Maria, wahai Maria, saya gembirakan kamu dengan firman yang namanya Yesus. Nggak ada kalimat kayak begitu. Masa firman bernama Yesus? Nggak ada. Kalimatnya udah acak-adut. Kalimat acak-adut. Yang benar, Maria itu datang, malaikat datang kepada Maria, yang diomong di sini nih, di dalam Lukas nih, lihat tuh. Tuh, ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini yang benar. Baru dia ngerti. Masa kalimatnya, sesungguhnya saya gembirakan kamu dengan firman darinya namanya Al-Masih. Gimana? Nggak ada loh di situ kata mengandung. Tapi kalau kita baca Quran, narasinya itu Maryam itu bilang begini, ana yakunu li gulamu, bagaimana mungkin ada padaku seorang anak. Lu yang bilang kalau Maryam akan mengandung siapa dalam Quran? Coba baca itu. Narasi di dalam Quranmu begitu, Gus Wapi. Jadi ada malaikat, ini pun bertentangan nanti. Kalau di dalam versi Maryam, di dalam versi surat Maryam, yang datang itu ruhana. Ruhana yang menjelma menjadi manusia. Satu orang. Tapi di dalam versi Ali Imran yang datang para malaikat. Ya. Wa itsqala malaikatu, katanya kan para malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya. Kalimat darinya namanya. Coba kalimat macam apa kayak begitu, Gus Wapi? Coba direnung-renungkan. Makanya ini yang disebut dengan anakronisme. Anakronisme itu perkataan Yohanes di dalam Injil
Yohanes pasal yang pertama, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita dan kita telah melihat kemuliaannya dan seterusnya dan seterusnya. Tuh. Jadi konteksnya itu Yohanes menyampaikan hikmat yang daripada Tuhan dituliskan oleh Yohanes bahwasanya firman itu menjadi manusia. Sama Quran, malah malaikat yang ngomong gitu. Maryam, saya gembirakan kamu dengan firman yang bernama Yesus. Dari mana? Gak nyambung. Maryam pasti akan bingung. Maksudnya gimana? Lu ngomong apa sih? Lu pasti gitu. Gitu loh. Makanya saya bilang, saya ini sudah membuka 2 kitab itu, udah saya bandingkan. Buku yang terbit kemarin sudah saya kirim sama Uncup PI. Tanya sama Uncup PI. Nggak berani dibantah, nggak ada berani bisa bantah itu. Ya kan? Makanya di dalam buku itu kita bisa tahu bagaimana kita betul-betul bisa sadar, bisa tahu dengan pasti bahwa Quran itu merupakan kitab plagiat dari Bible yang serampangan, keliru, ngasal, jiplaknya itu ngasal. Silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini kan lumayan Mas Edis ya. Perdiskusiannya itu agak dewasa ya, sedikit ya. Framingannya dikit aja gitu. Karena kita ingin edukasi kepada umat bahwa kita itu memiliki ajaran, benar-benar berdata. Meskipun pertanyaan saya nggak dijawab, malah lari ke Al-Quran. Kemarin ketika Mas Edis bertanya ke saya jawab dengan Bible. Mas Edis bilang, Qurannya dong jelasin, kamu nggak beriman sama Quran, kan gitu. Sekarang kita buktikan teman-teman, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari firman adalah Allah sampai dia jadi manusia, nggak satu pun ada bukti dari Mas Edis yang bisa menjawab dari Bible-nya sendiri. Gak ada, teman-teman. Langsung lari ke Al-Quran dan menuduh Al-Quran nyontek. Nah, dia menuduh Al-Quran itu plagiat, nyontek, tanpa data, cuma ngepas-ngepasin, ya. Ada ayat, kemudian dipas-paskan dengan Yohanes. Gak ada datanya. Gak ada. Adakah bukti sejarah Quran nyontek? Gak ada. Paling kalau ada ayat di Al-Quran, ada ayat di dalam Bible, dipas-pasin, gitu aja cuma. Ya, maksimal seperti itu. Sedangkan pertanyaan saya di awal nggak disentuh satupun oleh Mas Edis. Pertanyaan saya ulangi, dapat dari mana pengetahuan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 lah, gak apa-apa. Itu murni pribadi Yohanes yang mengatakan. Sampai dikatakan Yesus jadi manusia, itu pribadi dari Yohanes. Yesus di dalam Bible tak pernah mengajari seperti itu. Paulus tak pernah mengajari seperti itu. Markus tak pernah ngajari seperti itu. Lukas, kemudian Matius, nggak ada. Sehingga kita bertanya, kok santrinya Yesus ya, murid Yesus yang lebih lama, ya, murid Yesus yang lebih lama, lebih sering kumpul dengan dia, nggak tahu kalau dia itu adalah firman awalnya, yang merupakan firman itu adalah Allah gitu loh. Dan us yang lain itu. Kalau sampean lari kepada Al-Quran, ya, kepada kalimatuhu contohnya ya. Jadi begini, suatu saat ada orang Nasrani Najran datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasrani Najran ini bertanya, ya Muhammad, bagaimana pendapatmu mengenai Isa putra Maryam? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, innahu Rasulullah wa kalimatum minhu. Ingat, innahu Rasulullah wa kalimatum minhu. Dia adalah utusan Allah dan dia tercipta dari kalimat Allah. Apakah orang Nasrani Najran menentang perkataan Nabi Muhammad? Oh tidak. Karena Nasrani Najran ini orang Arab. Karena orang Arab ketika Nabi Muhammad bilang wa kalimatum minhu langsung paham. Dan posisi Mas Edis gak ngerti bahasa Arab.
Nyari robbahu aja gak ketemu-ketemu sampai hari kiamat. Jadi begitu. Karena Nasrani Najran yang bertemu Nabi ini tahu Arab, dia mengatakan, la ya Muhammad, tidak wahai Muhammad. Innahu ibnullah. Tapi Yesus, Nabi Isa adalah anak Allah. Lalu Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Maka Allah menyampaikan, Nabi Isa diciptakan dari kun fayakun. Sama seperti yang lain. Kasairil khalaik. Seperti makhluk yang lain. Dengan kalimat seperti kun fayakun. Dan apakah Nasrani Najran itu bertanya, apa kun fayakun Muhammad? Apa kalimat minhu? Ya enggak. Mereka tahu bahasa Arab. Karena Mas Edis gak bisa, ya wajar lah. Saya sabar. Karena Mas Edis gak bisa, 13 tahun kan belajar terjemahan. Coba jawab pertanyaan saya, Mas Edis. Pengetahuan Yohanes tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14. Yesus firman sampai jadi manusia. Kenapa kok Yesus sendiri tidak pernah ngajarin? Kenapa murid-murid Yesus yang lain tidak pernah ngajarin? Berarti itu adalah murni pribadi Yohanes. Nggak ada dasarnya. Dan tidak bisa dibenarkan karena tidak ada validasi dari Yesus dan murid-murid Yesus yang lain. Sekian. Terima kasih. Baik, kita tanggapi ya. Ini membawa isu-isu yang bisa dikatakan debat kusir. Gini loh Gus Wapi ya. Pertama-tama yang harus kamu ketahui bahwa Muhammad itu bukan orang Yahudi. Dia juga bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen. Dia sendiri tuh agamanya tuh dipertanyakan gitu loh. Kok bisa-bisanya dia itu ngomongin agama orang? Kalau dia bikin agamanya, dia itu agama orang-orang Quraisy loh. Orang-orang pagan Quraisy. Agama nenek moyangnya. Kok bisa-bisanya dia ngomentarin agama lain yang jauh di sana? Mekah sama Yerusalem itu jaraknya jauh sekali. Dari Aceh sampai ke Jayapura. Nggak nyambung. Gimana dulu belum ada pesawat. Bagaimana mungkin ada orang nanya sama Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Emangnya Muhammad tadinya agamanya apa kok ditanya tentang Aisyah itu gimana? Makanya saya bilang, buang dulu pemahaman kamu yang selama ini kamu terima di pesantren. Gitu loh, bahwa nabi-nabi itu Islam, ini itu Islam, itu semua halusinasi. Ibarat gini loh, ibarat gini. Ada umat muslim di Indonesia, terus ada orang Shinto di Jepang. Terus ditanya sama orang Shinto itu, apa pendapatmu tentang Muhammad? Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi di tengah-tengah kita. Dari mana jalannya? Tuhannya orang Shinto itu nggak pernah Allah, Tuhannya beda, sesembahannya beda. Nah ini ada orang di Arab, sesembahannya Allah, beribadatnya di Ka'bah, dan ada berhala-berhala di situ bersama dengan orang Quraisy. Kok bahas agama Yahudi sama Kristen? Jadi nyambung. Gitu loh. Terus ini nih, tadi nggak kamu tanggapi? Kamu tanya nih, Yohanes begini-begini. Gini Gus Wapi, gini. Masalahnya begini loh. Yohanes itu Kristen. Oke, pengikut Yesus. Iya kan? Kristen di situ dalam pengertian pengikut Yesus. Nah, dia mengajar kepada para pengikut Yesus. Nah, ini ada orang ngaku-ngaku nabi, bukan orang Kristen juga bukan orang Yahudi, terus komentarin agama orang. Itu dulu yang harus kamu pahami, itu di situ. Nah, lagi pula, kalau misalnya kamu katakan bahwa Yohanes mengada-ngada, itu adalah perkataannya sendiri. Nggak pernah Yesus mengaku bahwa dirinya itu adalah firman Tuhan. Kenapa Quranmu mengutip perkataannya Yohanes itu? Dengan kata-kata kalimatnya, firmannya. Itu loh. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu word, the word. Ya kan? Kata-kata, perkataan. Ya kan? Nah di dalam bahasa Arab itu kalimat, kalimatnya. Coba itu dulu jelaskan dulu Wafi. Ada malaikat datang kepada Maryam ngomong, wahai Maryam, sesungguhnya Allah membuat kamu gembira
Gembira apa? Gembira oleh firmannya, oleh kata-katanya, namanya Al-Masih. Coba kalimat itu rancu nggak? Makanya kalau kita baca dalam terjemahan itu ditambahin seabrek tanda kurung. Seabrek aja dibikin tanda kurung. Coba baca itu terjemahannya. Tanda kurung semua isinya itu. Yang diciptakan melalui macam-macam dengan kelahiran. Padahal nggak ada kelahiran di situ loh. Nggak ada yang ngomong kepada Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung atau melahirkan. Nggak ada di dalam Quran itu. Cek di Quran mana ada malaikat ngomong bahwa Maryam itu akan mengandung atau akan melahirkan. Nggak ada. Yang ada kamu akan digembirakan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Isa anaknya Maryam. Anaknya Maryam yang mana lagi? Ada Maryam nih, kamu saya gembirakan dengan Isa anaknya Maryam. Maryam yang mana? Bukannya dia Maryam di depannya. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang, sebenarnya kalau ini adalah sebuah penjiplakan kelas paling dasar dan paling buruk di dalam sejarah. Penjiplakan yang asal-asalan, berantakan. Ibarat jiplak uang 50.000 pakai mesin fotokopi. Atau digambar gambar gitu, terus dikasih kumisnya, terus rupiah bawa ke pasar beli gitu. Itu gambar penjiplakan yang sangat kelasnya nggak bermutu gitu loh. Coba tanggapi dulu itulah, biar ke situ dulu kita bahas yang substansi biar nggak debat kusir. Yuk silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi Mas Edis blunder saudara ya. Terima kasih teman-teman yang support. Terima kasih teman-teman. Silakan. Oke. Jadi Mas Edis begini, Mas Edis. Kalau berdiskusi itu utamakan dijawab dulu. Jangan lari dulu ke kitab orang, tanggungan untuk menjawabnya nggak dijawab. Jangan. Bolehlah Anda mau mengatakan apalah Al-Quran itu. Boleh, tapi dijawab dulu Mas Edis. Jangan menolak untuk ngerti gitu loh. Jangan menolak untuk tidak menjawab. Jadi begini Mas Edis. Yohanes ketika menuliskan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Sampai dikatakan, dinarasikan. Lalu firman itu menjadi manusia. Wah, tuh. Yesus pernahkah mengatakan dia adalah Allah lalu menjadi manusia? Kan enggak ada. Gitu. Itu jawab dulu, jangan mengatakan Quran nyontek dulu. Jangan menarasikan sesuatu yang lain dulu. Nanti pasti saya jawab. Pasti saya kasih referensi. Anda kan tahu siapa saya, Mas Edi. Saya itu kalau jawab ada referensi. Mau Anda mau bertanya yubashiruki bikalimatin minismuhu Ahmad atau bikalimatin minismuhu Al-Masih, apapun itu ayatnya, akan saya jawab. Dan saya jawab. Saya tuh kalau jawab Mas Edis, referensi dulu baru saya bernarasi. Jangan kemudian Mas Edis mengatakan Al-Quran nyontek tapi nggak ada data. Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah kalimat. Saya sudah menerangkan di awal. Maksudnya kalimat Allah menciptakan Yesus, Nabi Isa, kalau kita anggap sama ya. Dengan kata kalimat kun fayakun. Kalimat, kalam. Membedakan kalimat dan kalam aja Anda nggak mungkin bisa. Apa kalimat, apa kalam dalam bahasa Arab. Nggak bisa. Karena 13 tahun belajarnya cuma terjemah. Gitu loh. Apa perbedaan kalimat dan kalam? Nggak bisa. Nah, sehingga yang perlu Anda pahami, Mas Edis, Yohanes itu dapat validasi dari mana? Apakah dari Roh Kudus? Lalu tadi mengatakan Yohanes itu adalah Kristen Pret. Dengan berarti adalah pengikut Kristus katanya. Yang menciptakan Kristen itu Paulus di Antioquia. Yohanes tidak pernah mengabarkan Kristen itu, nggak pernah. Coba sampean baca di Yohanes 1 sampai hatam ya. Saya adalah Kristen.
Gak ada. Anda meminta teks yang mirip dengan perkataan Anda. Kalau Sayyidah Maryam akan hamil Nabi Isa, maka tulisannya harus hamil. Bukan kami mengabarkan kebahagiaan kepadamu dengan datangnya Isa putra Maryam sebagai anakmu. Oh, gak boleh, harus tertulis hamil. Nah, permintaannya teks banget kan gitu. Tapi di awal saya tanyakan, di mana Yesus ngajari aku adalah Allah? Saya oke, saya minta juga. Sesuai teks. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, firman jadi manusia. Nggak ada. Sampai Dajjal keluar 2 kali, nggak ada, saudara. Nggak ada. Itu loh. Anda meminta teks dalam Al-Quran. Yubashiruki tidak mau dimaknai hamil. Tapi Anda dari tadi ketika saya tanyakan, mana yang bukti teks tertulis seperti Yohanes yang diajarkan oleh Matius, Markus, Lukas? Yang diajari oleh Paulus. Yang diajari oleh Yesus sendiri. Nggak ada. Jawab dulu pertanyaannya. Lalu gampang, itu surah Maryam ayat 19 kan yang sampai mau kan? Gampang, itu ada datanya, banyak saudara. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan lari ke Quran dulu. Kemarin ketika saya jawab, saya ajukan ke Bible, Anda mengatakan, wah Wafi tidak beriman kepada Quran. Kok jawabannya dari Bible? Sekarang Anda membuktikan omongan Anda sendiri. Anda dari tadi gak menjawab dengan Bible Anda. Anda lari terus ke Al-Quran sampai mengklaim Al-Quran adalah nyontek. Padahal ada bukti. Kalimat dikira nyontek. Firman adalah Allah. Di mana di Al-Quran? Tidak ada. Firman jadi manusia di Al-Quran? Tidak ada. Begitu Mas Edis. Jawab. Baik. Ya, nampaknya kayaknya nggak ada mutunya ini diskusinya ya. Si Wafi nggak sama sekali, dia nggak nyentuh itu. Bagaimana kalimat itu bisa masuk akal? Tadi kan sudah saya bilang Gus Wafi ya. Intinya ini begini loh. Kalian itu numpang gitu loh. Kalian itu sebenarnya agama orang-orang pagan Quraisy Mekah. Yang mengait-ngaitkan diri nebeng-nebeng. Ini penting sekali teman-teman. Kalau nggak ada Yesus, Islam tuh nggak laku. Jadi Islam itu harus mengaitkan ke Kristen, ke Yesus. Kalau nggak laku. Gitu loh. Masih bilang juga bahwa Quran tidak jiplak. Dengar ya. Satu-satunya buku di bawah kolong langit ini yang mengabarkan tentang ada malaikat datang kepada seorang perempuan bernama Maria. Padahal Maria itu dia statusnya belum bersuami. Ya, masih perawan. Itu adalah buku Lukas yang kalian katakan kitab karangan, kitab wartawan. Muncul buku 700 tahun kemudian bilang, dan ceritakanlah kisah Maryam ketika dia mengasingkan diri ke sebelah timur. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya yang menjelma menjadi manusia. Di dalam surat Maryam, nih di belakang saya ini. Apa dikatakan di sini? Malaikat itu berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini seorang rasul yang datang kepada kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Diberi anak laki-laki yang suci. Kalau saya jadi Maryam, saya bilang, nemu dari mana? Karena diberi anak laki-laki yang suci. Nah, di dalam Bible kata-katanya bukan begitu. Kata-katanya sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Makanya Maryam langsung tahu, mengandung. Makanya dijawab sama Maryam, bagaimana mungkin hal itu akan terjadi karena saya belum bersuami. Kok kamu bilang saya akan mengandung? Makanya kalimat percakapan itu masuk akal. Datang kitab dari Arab 700 tahun kemudian mencoba ingin menjiplak narasi itu, tapi sayang, seperti saya bilang tadi, ibarat mau malsuin uang 50.000 pakai gambar. Setelah digambar kumisnya ditulis 50.000 bawa ke warung. Ya harus pasti ketawain. Setelah melakukan penelitian, itu dijiplak
oleh surat Maryam ayat yang mulai dari 16 sampai 19. Di situ dikatakan, sesungguhnya saya ini seorang rasul. Bahasa Arabnya, innama ana rasulu. Sesungguhnya saya ini seorang rasul. Ya kan? Dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak. Memberi kamu anak loh. Emangnya Maryam pernah dia terbesit di pikiran dia bisa hamil sendiri gitu? Anehnya di dalam Al-Quran, Maryam tahu. Bagaimana mungkin saya bisa punya anak sejarah ajaib tanpa disentuh laki-laki? Dari situ kita, orang yang waras yang baca, ini akal-akalan, ini percakapan nggak masuk akal. Ini pasti Maryam yang di Quran pernah dengar, pernah nguping Maryam yang ada di dalam Injil Lukas. Dari mana dia bisa tahu? Dari mana dia bisa tahu bahwa bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Emang yang ngomong kalau dia akan punya anak tanpa disentuh laki-laki siapa? Yang dibilang ke dia itu, saya mau kasih kamu anak laki-laki. Udah ada jenis kelaminnya. Makanya kalau secara percakapan waras, Maryam harusnya ngomong begitu tadi. Anda nemu anak dari mana? Anaknya siapa yang mau kamu kasih ke saya? Makanya tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu seabrek tanda kurungnya ditambahin. Dibilang, saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Kalimat macam apa kayak gitu? Saya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Terus Maryam ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak? Ini percakapan antara seperti dua orang mabok. Di lapo tua, orang mabok. Udah berapa ayammu? Udah berapa? Jawab. Sesungguhnya ini HP saya ngeheng. Nggak nyambung. Ini obrolan nggak nyambung. Seperti dua orang mabuk yang lagi ngobrol. Gitu loh. Makanya sesungguhnya Gus Wapi, kalau Anda betul-betul mendalami, Anda akan sadar kok bahwa kitabku itu jiplak dari Lukas, tapi ngawur jiplaknya. Silakan. Waduh, panas ini. Mereka panas ini. Silakan. Pasti nggak dijawab lagi sama dia nanti tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia menframing saya nggak jawab, padahal dari tadi pertanyaan saya nggak ada disentuh pun. Mana, Dis? Yes, Yohanes ajaran dari mana itu? Itu jawab dulu, Dis. Kan saya kan pertama yang bertanya kan, tadi kan di sesi pertama kan. Cobalah agak dewasa dikit ya. Jangan berdiskusi itu isinya framingan terus. Kalau seperti itu Anda agak berkembang, Mas Edis. Jauh-jauh ada di Amerika, cuma ilmu framingan, data dulu, sampaikan. Oke lah, gak usah disebutkan misalnya. Sampaikan data dulu, baru Anda bernarasi. Dari tadi saya tidak dengar itu. Mana jawaban di awal pertanyaan saya? Yohanes tahu dari mana bahwa Yesus itu adalah firman Allah, dia adalah Allah lalu jadi manusia? Gak ada jawabannya. Gitu loh. Yang dibawa-bawa malah Al-Quran dari tadi. Jawab dulu, saya kan sampaikan, jawab dulu baru lari ke Al-Quran. Kalau saya nanti jawab di Al-Quran, Anda tambah kemana-mana nanti. Lupa sama pertanyaan saya. Karena itu pengalaman saya diskusi sama Anda seperti itu. Coba kita fokus dulu. Yohanes tahu dari mana? Kalau Anda tidak tahu, ya saya akan ajukan dua pertanyaan lagi. Oke lah, berarti anggap tidak tahu. Tapi kan dia malu, guys. Ya, mau jawab tidak tahu kan malu. Lalu lari ke Al-Quran terus dari tadi. Padahal kemarin dia sendiri bilang, jawab dulu dengan Al-Quranmu, jangan langsung kitab orang. Berarti menunjukkan Anda tidak beriman sama kitab Anda. Edis. Mas Edis, Rek. Dari tadi ditanyain malah lari ke kitab orang. Kalau Al-Quran itu dikatakan nyontek, tadi Mas Edis mengatakan, Maryam di Al-Quran nyontek Lukas katanya. Mana bukti sejarahnya? Maryam pernah baca Lukas, Dis. Tunjukkan, jangan cuma bilang, Maryam di Quran nyontek Lukas karena mirip. Apa ini? Berarti kalau becak, rodanya ada 3, becak niru Tritunggal gitu. Ya, Masya Allah, terima kasih teman-teman. Kalau ada becak yang rodanya 3, berarti becak itu niru Tritunggal gitu. Gak gitu konsepnya, Dis. Buktikan dulu, pernahkah Nabi Muhammad menyontek Lukas? Membaca Lukas sekali aja. Fakta sejarah. Pernahkah Sayyidah Maryam membaca Lukas? Kan gak bisa Anda membuktikan itu.
Nah, ketika tidak bisa itu namanya fitnah, Dis. Larinya itu fitnah. Saya tidak pernah mengatakan nyontek-nyontek dari tadi. Padahal nih ya, yang sebenarnya nyontek 100% itu adalah Bible Anda. Lalu Anda mengatakan Nabi Muhammad tidak akan laku kalau tidak ada Yesus. Oh, saya katakan Mas Edis. Saya katakan ya. Perjanjian baru tanpa kitab orang Yahudi, Yesus tidak pernah ada di dunia. Perjanjian baru, kalau tidak ditempelkan kitab Yahudi, kitabnya orang Yahudi nih, maka Anda tidak punya Tuhan sampai sekarang, saudara. Nggak punya Tuhan kamu. Karena yang mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan nubuatan-nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama kitab Yahudi. Yang nyontek itu kitab kamu sebenarnya, Mas Edis. Buktinya ditempel di aku. Di aku ini. Ini adalah kitab kita katanya. Yahudi itu, ya. Yahudi sekarang coba kalian tanyakan kepada Yahudi. Diludahi kalian kalau bilang seperti itu. Ngais-ngais ayat di dalam kitab Yahudi, lalu menetapkan Tuhan sendiri, dipahami sendiri. Itu namanya nyontek. Buktinya real, jelas, ditempel kitab orang Yahudi itu. Kalau gak ada orang Yahudi, gak punya Tuhan sampean. Jadi jangan pernah mengatakan Nabi Muhammad gak laku, gak ada Yesus. Nabi Muhammad pernah membaca Lukas, pernah membaca Injil Matius, gak ada. Oke, karena pertanyaan pertama gak dijawab, setelah ini, sesi ini akan saya jawab tentang Maryam, ya, yang yubashiruki. Itu akan saya jawab setelah ini. Sekarang saya ajukan pertanyaan karena di awal saya yang bertanya tapi gak ada jawaban. Yohanes tidak bisa. Oke, sekarang kita ganti kepada Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis menarasikan Yesus adalah domba. Ingat, Yesus adalah domba. Dari mana Yohanes tahu istilah itu dan di mana dia menetapkannya? Yesus disebut anak domba Allah. Domba berarti binatang, berarti Yesus binatang. Kalau dikatakan anak domba berarti anaknya binatang. Istilah domba kepada Yesus, Yohanes Pembaptis mana dalilnya? Apa itu referensinya? Dijawab Mas Edis. Ya, saya tanggapi ya. Ya, kita makin kecewa semakin dalam ya sama si Gus Wapi ini. Jadi gini Gus Wapi, saya paham bahwa kamu kan diskusi kan memang baru kemarin sore. Jadi membahas hal-hal yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan antar iman gitu loh. Nggak ada hubungannya. Di Quran tuh nggak ada Yohanes, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Saya ajak kamu membahas sesuatu yang bisa kamu lihat dari dua sisi nih, gitu loh. Kamu tanya Yohanes dapat dari mana? Yohanes itu muridnya Yesus. Jadi apa yang dikatakan dia tentang Yesus itu masuk akal, masih bisa diterima akal sehat. Yang nggak masuk akal itu Muhammad ngomong-ngomong tentang Yesus. Muhammad dari 700 tahun setelah peristiwa, dari dalam gua ngomong cerita tentang Yesus. Ini sama aja. Kamu percaya nanti anak Batak masuk dalam gua, terus dia cerita tentang Muhammad. Itu kalian tuh kayak begitu. Makanya saya nggak mau debat kusir. Saya tahu kamu orang baru dalam dunia debat. Tema-temamu tema-tema yang akan menimbulkan debat kusir, gitu loh. Saya kasih tema-tema yang ilmiah, yuk, ilmiah. Kita nggak usah bahas iman-iman, nggak usah bahas dogma, karena itu debat kusir percuma, nggak ada ketemunya, nggak percayalah. Beda ajaran Islam dengan ajaran Kristen tuh beda. Kristen tuh pengajarannya jelas, ya jelas, tempatnya jelas, kejadiannya jelas, peristiwanya jelas, tercatat dalam sejarah. Sementara Muhammad itu kalau ditanya sama orang Islam, Muhammad lahir di mana? Itu harus ngarang dulu. Muhammad itu kalau ditanya sama orang Islam, di mana dia lahir dan pada masa pemerintahan siapa? Nggak tahu, orang Islam nggak ada yang tahu. Gitu loh. Dibilanglah lahir di tahun gajah pada waktu zaman pasukan Abraha. Ngarang semua itu nggak ada di Quran. Gitu loh. Sekarang begini, nggak usah bahas yang kayak begitu. Saya ajak Anda, Gus Wapi, ayo, mau nggak diskusi yang ilmiah? Nih loh, Lukas yang kalian katakan kitab wartawan, itu bilang kayak begitu tuh.
ada malaikat datang kepada seorang perawan, Maria namanya. Dia bilang sama perawan itu, kan kaget itu Maria itu. Nih kan, ini nih, teman-teman bisa perbesar sendiri. Ini datanya di belakang saya tulis, biar Wapi ini. Data kalau saya di kepala, Wapi, nggak sempat buka-buka kayak begitu. Kecuali kita nggak pakai waktu. Ayo, kalau nggak pakai waktu. Gitu loh. Nah, tertulis di situ, Maria terkejut mendengar salam itu. Ada salam dulu. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Ya kan? Lalu Maria terkejut mendengar salam itu. Dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksudnya salam itu? Lalu kata malaikat itu kepada Maria, jangan takut hai Maria. Ya kan? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Kalimatnya bukan, hai Maria, saya mau kasih kamu anak namanya Yesus. Ya pasti Maria bingung nanti, anaknya siapa bos? Anak siapa? Gitu loh. Nah di dalam Quran ceritanya jadi lucu. Dibilang sesungguhnya di situ menjelma menjadi laki-laki di situ. Bukan dalam wujud malaikat di situ. Menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kita gak usah ini aja lah. Coba Wafi, kamu tiba-tiba nongol di kamarnya perempuan. Belum ngomong, kamu udah babak belur. Belum ngomong, saya ini adalah, udah babak belur. Dia pasti udah teriak langsung. Wow, orang kampung udah datang. Nah, di dalam yang Injil itu dalam rupa malaikat. Makanya ada otoritas, ada power di situ. Ada wibawa di situ. Makanya Maria dengar. Nah, di dalam Quranmu yang ngomong itu laki-laki. Ya kan? Bilang, saya mau kasih kamu anak laki-laki yang suci. Namanya adalah Isa. Udah ada namanya. Udah ada namanya di situ. Anaknya udah ada jenis kelaminnya laki-laki. Nah, yang menjadi tidak logis, bagaimana Maryam bisa tahu di dalam Quran bahwa anak itu maksudnya dari dalam kandungannya dan lahir tanpa disentuh. Dari mana dia tahu? Mana ada perempuan yang bisa berpikir ada dia mengandung sendiri? Dapat ide dari mana? Makanya saya bilang, penulis Al-Quran seolah-olah Maryam di dalam Al-Quran itu pernah dengar cerita Maria dalam Injil. Itu saja yang logis-logis saja, nggak usah bahas yang dogma-dogma. Ayo, silakan tanggapi. Iya, kamu gara-gara menang koin aja, makanya kamu jalan terus. Ajar terus, yang penting koin di sini banyak. Muslim kan kayak begitu. Silakan. Walaupun nggak tahu apa-apa, yang penting kasih aja. Silakan. Silakan. Kok malah bahas koin gitu loh. Silakan. Gini Mas Edis. Tadi pertanyaan saya juga gak dijawab teman-teman ya. Masalah Yohanes Pembaptis mengistilahkan Yesus itu hewan. Ya, Yohanes Pembaptis mengistilahkan Yesus itu hewan, saudara. Hewan. Yaitu anak domba. Nah, kalau anak domba berarti bapaknya juga domba, juga hewan berarti. Nah, istilah itu dapat dari mana Yohanes itu, gitu loh. Itu loh dijawab, jangan lari ke Quran terus. Lalu, ini ya, saya sampaikan. Ini terpaksa harus saya jawab karena Mas Edis kayaknya tidak mau menjawab ini. Nih, saya buka dulu kameranya. Ini ya. Dari sini surah Maryam. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Nah, ini biasanya kalau kita baca Quran, yang kepanasan itu syaitan. Mas Edis kayaknya kepanasan, guys. Dibacain. Masalahnya saya nggak ngerti bahasa Indonesianya itu. Nih, ini waktu saya ini. Silakan. Waktu saya ini. Ya kepanasan itu cuma setan biasanya. Ini sudah terbukti ya, mujizat Al-Quran ya.
Kepanasan beneran kan? Qala innama ana rasulu rabbik. Malaikat Jibril mengatakan, aku adalah utusan dari Tuhanmu. Li'ahabalaki. Untuk aku memberikan kabar kepadamu tentang datangnya gulaman. Seorang anak laki-laki zakiyan yang suci. Nah, anak laki-laki zakiyan yang suci. Maksudnya bagaimana? Ini ya. Ini fa'arsala ilaiha ruhana, yakni Jibril alaihi salam. Jelas, Jibril. Kemudian dia fatamatsala laha basyaron sawiya, yang berubah menjadi manusia. Lah, gulaman zakiya ini ya, bahwa Sayyidah Maryam akan dikabarkan akan memiliki apa? Waladan salihan. Anak yang saleh, tahiron yang suci, minadz-dzunub, dari dosa. Nah, kemudian Sayyidah Maryam mengatakan, walam yamsasni basyar, bagaimana saya ayyakunu li gulam, anna yakunu li gulam walam yamsasni basyar. Bagaimana saya memiliki anak laki-laki dan tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuh aku. Ailam yakrobni zaujun. Maksudnya dia tidak pernah didekati oleh seorang pasangan laki-laki, tidak pernah. Begitu. Walam aku bagia. Tetapi aku bukan wanita yang nakal, yang berzina, tidak. Nah, ini justru menunjukkan bahwa mukjizat Allah ketika ingin memberikan anak itu menunjukkan tanpa seorang suami bisa. Adam saja ya, kalau kita agak masuk akal ya, Adam saja lahir tanpa seorang ayah dan ibu. Maka Sayyidah Maryam dikabarkan akan mendapatkan seorang anak laki-laki tanpa seorang ayah, dan itu tidak mustahil bagi Allah. Begitu. Ya, begitu. Ketika saya tanya kepada Anda, kemudian ini berarti menyontek. Ya, Maryam menyontek di kitab Lukas. Mana datanya nyontek itu mana? Gitu loh, jangan cuma framing. Dia heran, dia ketakutan katanya. Yang ketakutan itu Tuhannya, Mas Edis ini ya. Kok Tuhan takut gitu loh. Lukas 22:45. Ia, Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Loh, Yesus yang katanya Tuhan bertemu malaikat ketakutan, saudara. Bayangkan. Masa gak kenal sama malaikatnya? Tuhan ketemu malaikat, gak ada di dunia ini orang yang ketakutan sampai keringatnya bertetes-tetes darah. Gak ada. Tapi itu terjadi kepada Yesus. Dia ketemu malaikat, gak kenal ternyata sama malaikatnya. Takut. Ini Tuhan macam apa ini? Kok bisa takut gitu loh? Sampai bertetes darah, saudara. Nah, itu yang heran. Itu heran kami. Kalau cuma seperti Sayyidah Maryam gak heran, bro. Biasa Baik, saja. lagi-lagi tidak dijawab ya.